Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Adi Febrianti, NPM 2359201001. Saya dari kelompok 7. Saya di sini akan menjelaskan proyek sistem manajemen penjualan toko. Di sini ada admin, admin payer. Di sini from Dijago country import admin, yaitu di sini gunanya untuk mengimpor modal-modal yang sudah dibuat sebelumnya di model PY agar dapat ditampilkan dan dikelola lewat Dijago admin. OPP-nya abstraknya yaitu menyembunyikan detail implementasi model harga mengimport yang dibutuhkan. Terus admin register yaitu untuk admin register yaitu untuk menampilkan kolom ID dan nama di list view admin, menyediakan kolom pencarian berdasarkan nama kategori. OPP interface-nya itu kategori produk admin, mewarisi fitur dari admin, model admin. Enkapsulasinya itu pengaturan tampilan admin dibungkus di dalam kelas khusus. Admin register produk, yaitu fungsinya untuk menampilkan beberapa file penting seperti ID, nama, kategori, harga, stok, menyediakan filter berdasarkan kategori produk, mengaktifkan edit langsung harga dan stok dari list view, urutan data berdasarkan nama produk, OOP, polyfill. Terus list display, list filter bisa digunakan berbagai tergantung modelnya, meskipun sama kelas berdasarkan model admin. Admin register pelanggan, yaitu untuk fungsinya mengelola tampilan data pelanggan, tampilkan ID, nama, nomor handphone bisa dicari berdasarkan nama dan nomor HP. Kelas detail transaksi, yaitu untuk menampilkan form input transaksi langsung dari halaman transaksi, mempermudah input item pembelian subtotal hanya dibaca dan produk dipilih otomatis. OOP-nya abstrak dan intertense-nya itu mewarisi dari tabul line, subclass, tab line, dan menyederhanakan input data. Iya, aku ini orang yang presentasi. Uh, abstrak dan intelnya ini bagian admin register transaksi, yaitu fungsinya menyediakan tampilan dan pengelolaan transaksi beserta detailnya. Detail transaksi lain ditampilkan di halaman transaksi. Depth save modelnya ini fungsinya untuk override metode save model untuk set nilai awal total harga ke 0. Dev save format-nya ini yaitu fungsinya untuk menghitung subtotal dari semua produk di detail transaksi, menyimpan total harga ke model transaksi secara otomatis. OOP-nya, polymorphismenya dan enkapsulasinya fungsinya save model dan save format di override untuk menyesuaikan perilaku penyimpanan objek. Bagian admin register, penjualan, admin register laporan penjualan, yaitu fungsinya untuk mengelola data laporan penjualan dengan tampilan informasi utama dan filter berdasarkan tanggal. Selanjutnya yaitu di APPSPY. From Dijago APPS import config, yaitu fungsinya untuk mengimpor yaitu kelas dasar, base class, bawaan Ninjago untuk konfigurasi aplikasi. Ini bagian dari arsitektur Ninjago untuk mengelola masing-masing aplikasi secara modulator. OOP-nya nanti kita akan membuat kelas sendiri yang mewarisi dari app config. Kelas manajemen app config-nya itu mendefinisikan kelas konfigurasi khusus untuk aplikasi manajemen, yaitu salah satu modul atau app yang kamu belum di dalam project Ninjago. Interface-nya itu manajemen config mewarisi dari app config, enkapsulasinya seluruh konfigurasi aplikasi disimpan dan dikelola dalam satu kelas. Abstraknya itu kamu tidak perlu tahu cara app config bekerja di dalam, disediakan Ninjago, cukup gunakan saja. Ada file atau filenya itu untuk fungsinya untuk menyatakan bahwa secara default file primary key ID untuk model dalam app ini akan menggunakan big out file. Abstraknya ini pengguna tidak perlu diketahui
implementasi cukup deklarasikan saja ini menyembunyikan kompleksitas tipe data di level database. Name manajemennya ini yaitu fungsinya untuk menentukan nama aplikasi yang digunakan oleh Ninjago. Ini penting agar Ninjago bisa mengenali dan menginstalasi app manajemen saat proyek dijalankan. Bagian model SPY from Ninjago DB import models, yaitu fungsinya model utama Ninjago ORM untuk membuat kelas model yang terhubung ke database. Digunakan untuk mencermahkan verbose name, mendukung sistem multi bahasa. Abstraknya menyembunyikan detail teknis database dari developer. Kelas kategori produknya itu yaitu model fungsinya untuk menyimpan nama kategori produk, method, str digunakan untuk menampilkan representasi teks dari objek di admin atau from. Interface-nya itu mewarisi dari model ke model, mendapatkan semua kemampuan ORM Ninjago. Enkapsulasinya data nama dibungkus dalam kelas dengan atribut dan metodenya. Polirismenya itu str digunakan secara berbeda di semua kelas model. Kelas pelanggan, yaitu fungsinya untuk menyimpan data pelanggan, nama dan nomor HP, menampilkan nama saat objek dipanggil di admin, sel, dan lain-lain. Abstraknya developer cukup gunakan pelanggan objek tanpa tahu teori SQL-nya. Kelas produk model, fungsinya menyimpan informasi produk, nama, harga stok, gambar, dan kategori. Progen key ke kategori produk artinya relasi banyak ke satu. Interface-nya turun model ke model, enkapsulasinya semua atribut terkait produk dibungkus dalam kelas. Polymorphism-nya itu digunakan secara untuk di objek produk. Kelas transaksi model. Fungsinya untuk menyimpan informasi transaksi data time file, menyimpan waktu transaksi saat dibuat. Relasi ke pelanggan. Polymorphism-nya itu mencetak dengan cara berbeda dari model lainnya. Interface-nya itu untuk langsung interaksi ke DB. Kelas detail transaksi model. Fungsinya untuk menyimpan rincian transaksi produk yang dibeli, jumlah, dan subtotal relasi ke transaksi produk. Enkapsulasinya detail produk dan jumlah hanya bisa diakses melalui kelas ini. Polymorphism-nya digunakan untuk menunjukkan ringkas transaksi. Kelas laporan penjualan model, yaitu fungsinya menyimpan data rekap penjualan setiap hari, otomatis merekap tanggal laporan saat dibuat. Abstraknya dan enkapsulasinya menyimpan rekap penjualan dalam satu objek laporan. Polymorphism-nya berbeda dari kelas lain untuk mempresentasi data. Lanjut, mana? Bagaimana? Tes. Yang mana? Udah ada nih kan? Ya. Terus kalau nggak konsisten. Wih, cek ini mana codingannya? Ini. Sedikit ini? Iya. Selanjutnya di sini ada tes PY from the Django test import test case. From the Django test import test case ini fungsinya untuk mengimport kelas dasar test case dari Django. Tes yang digunakan untuk membuat unit tes berbasis Python di proyek Django. Test case adalah subclass dari unit test case yang sudah dimodifikasi oleh Django untuk bekerja dengan ORM dan framework-nya. Konsep ORM-nya inheritance. Test case adalah turunan dari unit test case. Jadi semua fitur pengujian unit test standar sudah diwarisi di Django, menambahkan fitur seperti database, rollback otomatis setelah setiap tes. Abstraksinya, pengembangan tidak perlu tahu cara kerja detail dari pengujian low level, cukup menggunakan test case. Selanjutnya di sini ada URL test. URL test itu juga dari Django. Fungsinya untuk bawaan dari Django untuk mengidentifikasi URL routing atau menautkan URL ke view. OOP yang diterapkan abstraksi developer tidak perlu tahu bagaimana URL diproses dalam Django, cukup pakai fetch saja. Enkapsulasi view beranda view dan produk detail view berasal dari kelas yang terrealisasi. Selanjutnya di sini ada view from the Django, invert list view-nya, detail view-nya. Fungsinya dari list view, kelas bed view bawaan Django untuk menampilkan daftar dan detail projectnya. Get objeknya itu digunakan untuk mengambil objek atau memunculkan halaman. 404 jika tidak ditemukan produk detail transaksi model yang digunakan dalam tampilan. Selanjutnya, beranda HTML-nya, kelas review-nya itu berfungsi untuk menampilkan semua produk di halaman beranda menggunakan template HTML dan data template yang bisa diakses melalui produk list. Lalu di sini ada kelas produk. Kelas produk ini
menampilkan detail dari satu produk berdasarkan produk ID dan satunya produk detail HTML. Selanjutnya di sini ada def get context. Di konteks ini fungsinya untuk memanggil metode dari superclass dan mengembalikan konteks awal. Lalu selanjutnya, habis Pak? Udah selesai belum kamu baca? Udah selesai? Udah. Bagian kamu jelasin sebagian semua. Ini ya, nah semua nanti saya sebenarnya. Ini aja. Bagian ini pasti dari dashboard. Ada dashboard ya. Lalu ini tampilannya di sini ada nama akunnya, lalu di sini ada bagian dashboard. Dashboardnya di sini ada user, ada grup. Di bagian manajemennya di sini ada kategori produk, laporan penjualan, pelanggan, produk, dan transaksi. Lalu di sini ada regional action. Selanjutnya di sini ada grup, ada user. Ini tampilan usernya. Lalu di sini ada kategori. Kategori di sini ada kolom pencarian. Lalu di sini ada nama kategori beserta ID-nya. Yang di sini juga bisa kita edit namanya untuk nge-save dan untuk hapus. Lalu di sini juga ada untuk menambahkan. Selanjutnya di sini ada laporan penjualan. Ini untuk mencari tanggal dibuatnya. Lalu di sini juga sama, ada tanggal dibuat, ada ID, ada total transaksi, ada total pendapatan. Dan di sini juga ada kolom penambahan laporan penjualan. Selanjutnya di sini ada pelanggan. Di sini ada kolom pencarian. Lalu di sini ada ID, ada nama, dan nomor HP. Di sini juga ada kolom penambahan pelanggan. Selanjutnya di sini ada produk. Ini kategori produk, lalu di sini pencarian. Di sini ada nama produknya, kategori produk, harga beserta stoknya. Selanjutnya ada transaksi. Di sini ada tanggal, ada tahun. XX. Di sini ada kolom pencarian, di sini ada nama pelanggannya, ada tanggal transaksi dan total harga. Di sini ada penambahan transaksinya. Saya di sini akan menampilkan dashboard manajemen toko. Di sini ada tampilan total produk yaitu 6, stoknya rendah 0, nilai investornya 9.075.000, tidak investor di produk. Ada pencarian produk. Di sini ada gambar, informasi produk, harga jual, status stok, aksi. Di sini saya misalkan mencari gula. Gula, yaitu di sini. Itulah lihat detail produknya. Dilihat detail produknya di sini ada gula cap tebu. Detail produk, nama produknya gula cap tebu, harga 25.000, stok tersedia 40, dengan tanggal 25 Juni 2025, 05.47, nama pelanggannya Nova, jumlah pembelinya 1, totalnya 25.000, total pelanggan uniknya 1. Di sini ada split, yaitu informasi produknya split, harga totalnya 10.000, status stoknya 50, dengan detailnya ini ada lampu, harga 20.000, stok status stoknya 30, dan detail produk, sabun cair, harga jualnya 10.000, status stoknya 15, dengan detail produk. Di sini ada pasta gigi dengan harga 15.000, stok statusnya 20 unit, detail produknya. Sampo dengan harga jumlahnya 25.000, stok statusnya 40 unit dengan detail produknya. Laporan penjualan. Detail produk, nama produk, harga 25.000, stok tersedianya 45.000, ada tanggal, ada nama pelanggan, jumlah beli, total. Sekian presentasi dari kelompok 7 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.